Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah dalam keadaan luar biasa. Oke, anak-anak sudah berdoa belum? Belum, Belum. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu. Iya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sufa sudah memimpin doa. Sama-sama, Pak. Coba semuanya berdiri. Ya, coba baju yang belum dimasukkan dulu. Ya rapi. Ya, kerudung yang belum dirapikan. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Siap. Ya, oke. Tentunya absen dulu ya. Dari Mbak Vera. Ya, hadir Pak. Hadir. Mbak Sofa. Hadir, Pak. Dan Mbak Utari. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Hadir semua ya hari ini ya. Iya. Oke, sebelum kita belajar, Pak Wahyu ada ice breaking. Biar tambah semangat untuk belajar pagi hari ini. Ice breaking-nya adalah, coba kalian sebutkan hal baik apa yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai berangkat ke sekolah atau sampai sekolah. Boleh. Oke, dimulai dari Mbak Utari dulu tadi. Apa Mbak Utari yang dilakukan? Jadi bangun tidur, membersihkan tempat tidur, Pak. Iya, hal yang bagus, yang baik. Yang kedua, coba Mbak Vera. Mbak Vera apa? Membantu menyapu. Menyapu. Oke, bagus ya. Lanjutkan. Yang ketiga Mbak Sofa coba. Tadi saya bantu ibu masak, Pak, bikin nasi goreng. Oh, membantu masak ya. Bagus sekali. Berarti buat bekal atau tidak? Bawa ini nasi gorengnya. Enak loh. Iya, nanti dimakan pas istirahat ya. Kalau di dalam kelas tidak boleh makan karena kesepakatan kelas kan kemarin tidak boleh makan di dalam kelas. Iya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ya pendidikan agama Islam. Coba masih ingat tidak pembelajaran kemarin? Ayo pertemuan kemarin. Kemarin itu nulis ya, Pak? Ya, nulis apa coba? Ayo. Surah Al-Ma'un. Iya, pinter sekali ya. Kemarin kita sudah belajar membaca dan menulis surah Al-Ma'un. Ya. Nah, teman-teman coba pernahkah kalian melihat anak yatim di sekitar lingkungan rumah kalian? Pernah, Pak. Saya tuh nggak punya bapak sama ibu, kasihan. Iya, kasihan. Berarti perasaan kalian bagaimana melihat anak itu? Ya Kasihan banget, Pak. Sedih, Pak. Iya, kasihan mereka. Ada yang ditinggal oleh ayahnya, ada ibunya, bahkan ada yang kedua-duanya. Nah, maka dari itu kita akan belajar pada hari ini adalah makna isi dari surah Al-Ma'un ya. Iya, tujuan belajarnya adalah peserta didik mampu menjelaskan makna dan isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Nah, isinya kira-kira tentang apa? Ada yang tahu? Anak yatim itu, Pak, yang tadi. Nah, berarti
satu arah ya dengan tadi apa yang kita bahas ya. Ya. Iya, nanti kita akan yang pertama adalah belajar tentang surah Al-Maun, mengulang kembali dan akan belajar tentang isi kandungan surah Al-Maun. Ya. Hafalkan bersama-sama surah Al-Maun dimulai ta'awud dan diakhiri dengan tasdik. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un Shadaqallahul azim. Hebat-hebat, ternyata kalian sudah hafal surah Al-Maun. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih isi kandungan dari surah Al-Maun itu. Nah, Pak Wahyu akan share screen untuk kita pelajari ya. Pak Wahyu akan share PowerPoint, nanti dipelajari, kita belajar bersama-sama. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kita akan memahami isi kandungan surah Al-Maun. Nah, di sini yang pertama adalah ayat 1 sampai 3. Yaitu, coba Mbak Sofa tadi bunyinya bagaimana? Bunyi ayatnya ya, Pak? Iya, bunyi ayat 1 sampai 3 coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya, bagus sekali Mbak Sofa. Nah, di sini ayat 1 sampai 3 itu berarti mengkritik orang yang mendustakan agama. Surah ini dimulai dengan mengkritik mereka yang mendustakan agama, terutama mereka yang tidak peduli dengan nasib anak yatim dan orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa iman seseorang harus tercermin dalam perilaku dan tindakan mereka terhadap sesama. Nah, sini tadi ayat pertama. Sekarang ayat kedua, yaitu surah Al-Maun mengingatkan tentang kewajiban menjaga dan memperhatikan anak yatim. Orang yang tidak peduli dengan kesejahteraan anak yatim dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Iya, ayat yang ketiga adalah kewajiban memberikan makan orang miskin. Memberi makan orang miskin adalah salah satu kewajiban penting dalam Islam. Surah ini mengutuk orang yang mengabaikan tanggung jawab sosial ini. Coba yang selanjutnya ayat yang keempat bunyinya bagaimana Mbak Utari, ayat keempat dan 5. Ayat keempat bunyinya fawailul lil musallin. Terus ayat kelima alladzina hum an sholatihim sahun. Oh, pinter. Nah, ayat yang keempat dan kelima ini adalah ancaman terhadap orang yang lalai dalam sholat. Surah Al-Maun juga mengkritik orang-orang yang lalai dalam sholat, ya, sholat mereka, karena melakukannya dengan tidak ikhlas, maunya untuk pamer. Nah, coba ayat yang ke-6 bunyinya bagaimana, Mbak Vera? Ayat ke-6, Pak. Iya. Alladzina hum yura'un. Terus ayat ke-7?
wa yamna'unal ma'un. Pintar sekali, sudah hafal. Nah, ayat yang ke-6 yaitu berisi tentang bahaya riya. Ada yang tahu apa itu riya? Pamer ya, Sombong. Pak? Iya, Sombong. pintar sombong, pamer. Nah, surah pada ayat ke-6 ini menerangkan mengingat bahaya riya, yaitu melakukan ibadah atau perbuatan baik hanya untuk perbuatan baik hanya untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena ikhlas karena Allah. Sedangkan ayat ke-7 adalah teguran terhadap orang yang tidak mau membantu dalam kebaikan. Ya, di akhir surah Al-Maun ini mengancam orang yang enggan memberi bantuan kepada orang lain, bahkan dalam hal kecil seperti memberikan pinjaman barang yang berguna. Iya, itu adalah penjelasan ayat 1 sampai 7 surah Al-Maun. Nah, selanjutnya saya akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Coba kelompok 1 diketuai oleh Mbak Sofa. Ya, Iya, Pak. boleh memilih teman kalian 3 anak, berarti 4 dengan Mbak Sofa. Untuk ketua selanjutnya adalah Mbak Utari. Silahkan untuk milih teman kalian menjadi satu kelompok, dan yang terakhir adalah ketuanya Mbak Fira. Silahkan untuk memilih teman kalian untuk berdiskusi bersama. Silahkan membentuk kelompok, bisa digeser-geser kursinya ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Siap. Nah, silakan. Oke, untuk ketua kelasnya maju ke depan untuk mengambil LKPD ya. Ini ada Pak Weo sudah bagikan lembar kertas, nanti bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Ya Mbak Fira. Ya, Pak. Pak Utari. Ya, Pak. Ya, Pak Sofa, silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nih dari kelompok Mbak Fira. Ada kesulitan Mbak Fira? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Sudah. Ya. Oke. Mbak Sofa untuk bisa koordinasi G. Jangan tengok-tengok. Ayo Mbak Fira. Mbak Sofa. Kok Mbak Fira? Iya, Pak. Nah. Ini loh, nyenggol-nyenggol. Oh, ya. Kelompok Mbak Utari ada kesulitan? Sebentar, Pak, ini masih bingung. Oh, masih bingung Iya. ya. Coba cari teman-temannya berembuk. Ayo, diskusi ya. Oke. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Coba yang kelompok mana yang paling duluan selesai? Ayo. Saya. Kelompoknya Mbak Utari. Ya, Iya, sudah Pak. selesai, bagus ya. Tadi mulai Iya. kesulitan, tapi belajar sudah selesai duluan. Silakan untuk presentasi bersama kelompoknya. Silakan kelompok Mbak Utari maju ke depan semua. Siap, Pak. Ayo teman-teman kita maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya adalah contoh konkret bagaimana menerapkan nilai yang terkandung dalam surah Al-Maun, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk kelompok kami itu yang pertama adalah menghindari sikap acuh tak acuh, Pak. Berusaha untuk tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kesulitan orang lain dan selalu menawarkan bantuan semampu kita. Terus yang kedua, mengajarkan kepedulian kepada anak, mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap sesama, seperti mengajak mereka menyumbangkan mainan atau pakaian anak-anak yang kurang beruntung. Terus mengadakan program donasi barang. Terus yang keempat, mendukung kegiatan sosial yang ada di masjid. Seperti memberikan bantuan pangan atau kesehatan bagi masyarakat miskin di sekitar lingkungan masjid. Seperti itu, Pak. Betul sekali. Yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik. Menyediakan waktu untuk mendengar masalah orang lain, memberikan dukungan moral dan mencari solusi
bagi mereka yang sedang kesulitan. Iya, itu sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Utari. Ya, terima Terus selanjutnya kasih. tadi yang nomor 2, kelompok Mbak Sofa. Silakan Mbak Saya, Sofa. Pak. Kelompok, Iya. ya. Baiklah teman-teman, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan contoh konkret bagaimana menerapkan nilai yang terkandung dalam surah Al-Ma'un baik di sekolah maupun di rumah. Hasil diskusi kami jawabannya adalah 1. Menghindari riak dalam ibadah. Menjaga keikhlasan dalam sholat dan ibadah lainnya. Jadi kalau sholat tuh gak boleh ngomong-ngomong sama yang lain, Pak, gak boleh Iya, pamer. betul. Iya. Terus yang kedua, menjadi relawan di lembaga sosial, yaitu bergabung dengan organisasi atau lembaga sosial yang fokus pada pemberdayaan kaum miskin dan anak yatim. Terus contoh yang ketiga, mengajak teman untuk bersedekah. Nah, mengajak teman atau kerabat untuk bersama-sama bersedekah kepada yang membutuhkan. Contohnya mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana, Pak. Terus Betul. contoh yang keempat, memberikan bantuan pendidikan. Nah, membantu membiayai pendidikan anak yang kurang mampu atau memberikan beasiswa bagi anak yatim, Pak. Iya, Kemudian yang kelima, bagus. membiasakan memberikan makanan kepada peminta-minta. Jadi kalau ada orang yang minta-minta gitu, kita sebaiknya membagi makanan kita. Iya, Gitu, Pak. boleh. Tepuk tangan. Jawaban dari kelompok Mbak Sofa sangat luar biasa. Oke, yang terakhir kelompok Mbak Vera. Yo, maju yo satu kelompok. Ya, Pak. Ayo teman-teman kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ma'un, baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Kelompok kami menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un itu yang pertama yaitu menyantuni anak yatim, mengadopsi atau menjadi wali bagi anak yatim di sekitar kita, memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua itu memberikan sumbangan kepada panti asuhan, menyisihkan sebagian harta untuk membantu panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yatim dan miskin. Kemudian yang ketiga, membantu tetangga yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada tetangga yang kesulitan baik dalam bentuk makanan, uang maupun tenaga. Kemudian yang keempat, mengadakan program makan gratis, berpartisipasi atau menyelenggarakan program makan gratis untuk orang-orang miskin atau kaum duafa di lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, itu melakukan kegiatan amal di bulan Ramadan, yaitu aktif dalam kegiatan amal seperti memberikan sedekah, zakat, atau infak khususnya di bulan Ramadan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Vera. Jawaban kalian sangat luar biasa ya. Sudah paham ya. Itu adalah pokok-pokok atau isi dari contoh-contoh surah Al-Ma'un. Iya. Nah, kesimpulannya kira-kira apa pada pembelajaran hari ini? Yo, kesimpulannya adalah surah Al-Ma'un itu mengancam orang yang mendustakan agama dengan tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin, lalai dalam sholat ataupun riya dalam beribadah. Nah, jadi contoh-contohnya sudah kalian sebutkan ya. Contohnya apa tadi? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya? Tadi menghargai orang lain, terus tidak acuh tak acuh. Iya, terus menyantuni anak yatim, memberikan sumbangan, membantu kepada sesama yang membutuhkan. Betul sekali. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mungkin Pak Yo akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang masih belum paham dalam materi ini? Sudah Pak, sudah paham. Alhamdulillah, memang luar biasa hebat-hebat kelas 5 ini. Nah, kalau sudah, Pak Yo akan memberikan tugas rumah. Kalian nanti sampai di rumah, kerjakan tugas untuk menulis cerita pendek
tentang pentingnya menyayangi anak yatim. Kalian boleh bertanya dengan siapa saja, mau dengan orang tua kalian atau Pak Ustadz di lingkungan rumah kalian. Ya. Kalau dengan kakak itu juga boleh, ya. Apalagi sekarang adalah zamannya gadget. Nah, coba kalian boleh cari di internet, tetapi harus sumbernya yang jelas, jangan asal-asalan. Bisa? Baik, Oke, Bisa luar dong. biasa ya. Zaman now harus bisa menggunakan internet dengan bijak. Iya. Oke, masih semangat untuk hari ini? Masih dong. Oke, kawan, coba tepuk semangatnya bagaimana? Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya, semangat ya. Gimana pembelajaran ini, asik tidak? Asik sekali dong, Asik Pak. sekali, alhamdulillah. Oke, Pak. Jangan lupa nanti sampai rumah untuk PR-nya dikerjakan, ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, apalagi jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan saling menunda-nunda. Walaupun hanya dengan bertemu dengan Pak Ayu 1 minggu 1 kali, tapi tugasnya diusahakan harus selesai. Nanti kalau ditunda-tunda, nanti sampai mau dikoreksi, jadinya lupa ya. Oke, sekarang coba untuk alat tulisnya dimasukkan dulu sebelum istirahat. Ya, alat tulisnya dimasukkan, dirapikan. Usahakan jangan ada alat tulisnya tertinggal di meja. Oke. Iya, sudah, Pak. Iya, Pak, sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah, terus. Sekian dari Pak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk istirahat.